Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hana Afifah dalam mata kuliah riset pemasaran. Nah, di kuliah yang kedua ini kita akan membahas tentang mendefinisikan masalah riset pemasaran dan mengembangkan pendekatannya. Nah, di sini ada cerita ya, chain restaurant study. Jadi, suatu hari saya menerima telepon dari seorang analis riset yang memperkenalkan dirinya sebagai salah satu alumni kami. Nah, dia bekerja untuk rantai restoran di kota dan ingin dibantu menganalisis data yang telah dia kumpulkan saat melakukan studi riset pemasaran. Nah, ketika kami bertemu, dia memberi saya salinan kuesioner dan bertanya bagaimana dia harus menganalisis data. Nah, pertanyaan pertama saya kepadanya adalah apa masalah yang sedang ditangani. Jadi, sebelum kita melakukan analisis data, yang pertama harus kita tahu adalah apa masalah yang sedang ditangani atau apa masalah yang sedang dihadapi. Kemudian setelah si bosnya itu tanya sama alumninya, alumni ini tampak bingung gitu loh. Kemudian bosnya itu menjelaskan bahwa analisis data adalah bukan tugas mandiri. Sebaliknya, tujuan analisis data adalah untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan komponen masalah. Jadi, jangan kebalik, bukan kita menganalisa data dulu baru ketemu masalahnya, tapi kita harus ketemu masalahnya dulu, baru kita mengambil data, baru dianalisis. Karena apa? It's not the way around gitu. Karena kalau misalkan kita ngambil data dulu, kita udah ngambil kuesioner, terus baru kita analisa, ya apa yang mau dianalisa? Karena kita nggak tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Nah, si bos itu terkejut mengetahui bahwa si alumni tadi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang masalah riset pemasaran dan bahwa definisi masalah secara tertulis tidak ada. Jadi, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mendefinisikan masalah riset pemasaran dulu, baru mengambil data. Nah, apesnya setelah mereka berdua berdiskusi, kemudian menemukan masalah yang sedang dihadapi, ternyata banyak data yang dikumpulkan oleh alumni tersebut tidak relevan dengan masalah yang sedang ditangani. Nah, kalau begini, seluruh kajian riset kan sia-sia. Nah, karena apa? Sebuah studi baru harus dirancang dan diimplementasikan untuk mengatasi masalah yang didefinisikan. Jadi ingat, kalau kita mau melakukan riset, kita harus tahu masalahnya dulu. Jadi it's not the way around. Itu harus masalah dulu baru menganalisa data, bukan mengambil data dulu baru nemuin masalah. Nah, research approach is the way of dealing with a particular research problem. Jadi, pendekatan riset adalah cara untuk berhadapan dengan menghadapi masalah riset tertentu. Jadi, masalahnya apa dulu? Nah, kalau sudah tahu masalahnya apa yang mau dihadapi, kan akan tahu pendekatan seperti apa untuk mendekati atau menangani masalah yang sedang dihadapi tersebut. Kira-kira apa? Karena there are many research approach to deal with the problem. Ada banyak sekali pendekatan riset untuk menghadapi masalah yang ada, yang sedang dihadapi ya. Tapi mana sih yang paling tepat untuk menghadapi masalah, untuk menangani masalah yang sedang dihadapi? Jadi pendekatan itu ada banyak, ya kan, ada banyak sekali. Nah, yang simpelnya adalah ada pendekatan secara kualitatif, ada pendekatan secara kuantitatif. Nah, tergantung permasalahannya apa yang sedang dihadapi, gitu loh. Kalau masalahnya adalah sesuatu yang sama sekali belum diketahui, maka agar kita bisa tahu lebih dalam apa sih sebenarnya masalah yang sedang kita hadapi ini, maka bisa menggunakan pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini dia lebih mendalami sesuatu. Jadi tidak hanya kita lihat di permukaan saja, tapi lebih mengorek lebih dalam lagi atas suatu masalah yang sedang ditangani. Nah, menggunakan pendekatan kualitatif juga tergantung ini risetnya bentuknya seperti apa.
gitu. Nah, kalau menggunakan pendekatan kualitatif, maka riset ini bentuknya penelitian eksploratory. Jadi mengeksplor kan mengeksplor. Jadi mencari lebih dalam, lebih jauh, maka akan pas ketika menggunakan pendekatan kualitatif. Tapi ketika kita sudah punya hipotesis, kemudian kita mau mencari kesimpulan, ceritanya kesimpulan dari hal-hal yang sudah kita bisa prediksikan ceritanya. Jadi prediksi atau hipotesis, kita udah punya hipotesisnya, kita mau mengukur seberapa kita mengukur size-nya. Jadi seberapa banyaknya, maka kalau kita udah punya hipotesis, pendekatannya yang lebih cocok yaitu kuantitatif. Dimana kalau kuantitatif ini biasanya dia jenis penelitiannya itu explanatory, atau di dalamnya ada deskriptif, ada kausal. Kalau deskriptif research berarti dia mendeskripsikan sesuatu. Kalau kausal research berarti dia modelnya sebab akibat, di mana di dalamnya ada variabel-variabel tertentu yang sudah ditetapkan. Biasanya variabel X dengan variabel Y. Gitu perbandingan pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y begitu. Itu kalau causal research. Kemudian kalau case study gimana? Nah, kalau case study dia itu bentuk suatu riset tersendiri. Tapi biasanya kalau menggunakan case study biasanya menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, faktor-faktor yang harus kita bukan harus sih, tapi perlu dipertimbangkan ketika dalam konteks masalah riset, yaitu informasi-informasi dan ramalan-ramalan terdahulu yang sudah ada, dilihat kira-kira apa sih yang kurang gitu kan, kemudian sumber daya, sumber-sumbernya, kemudian objektifnya, kemudian perilaku pembelian atau perilaku konsumen, ya benar, perilaku pembelian konsumen, kemudian lingkungan hukum, lingkungan ekonomi pun juga perlu dipertimbangkan, dan terakhir adalah skill marketing dan teknologi. Nah, process of defining the problem and developing an approach ini apakah apakah tiba-tiba kita sendiri mencetuskan masalahnya? Oh tidak. Jadi mendefinisikan masalah ini kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang tahu tentang riset pemasaran. Contohnya seperti kita harus berdiskusi dengan decision makers atau pembuat keputusan. Siapa sih pembuat keputusan? Ada manajer, ya kan? Manajer kita harus diskusi dengan manajer kita. Kemudian interview with industry experts. Jadi kita menginterview dengan expert di bidang industri, dan juga individual lain yang sekiranya tahu tentang riset pemasaran. Dan juga sebelum kita terjun ke lapangan, kita juga perlu menganalisa secondary data. Secondary data ini kan data-data yang dapat kita ambil tanpa kita harus terjun ke lapangan dengan biaya yang lebih murah, seperti kita bisa cari di internet atau di data-data perusahaan yang terdahulu gitu. Setelah kita mencari secondary data, kemudian ada data yang kita perlukan di mana tidak ada di secondary data. Nah, setelah itu barulah kita terjun ke lapangan mengambil yang namanya primary data. Di primary data ini bisa dengan bentuk kualitatif atau bisa dapat dengan bentuk interview, kualitatif ya observation, atau dengan bentuk survei kuesioner, pendekatan kuantitatif. Tergantung definisi masalahnya seperti apa, bentuk risetnya apa gitu. Nah, kalau sudah kita defining the problem tadi, kemudian kita baru bisa developing an approach atau mengembangkan pendekatannya. Pendekatannya seperti apa? Kemudian setelah kita tahu pendekatannya seperti apa, kita tahu objektifnya apa, setelah tahu masalahnya kan kita tahu tujuannya mau nyari apa. Kemudian apakah menggunakan model verbal, nantinya grafikal, matematikal gitu kan. Verbal ya interview gitu kan. Kemudian kita sudah nemu pertanyaan risetnya, karena kita sudah tahu masalahnya apa, maka kita akan ketemu apa sih pertanyaan penelitiannya atau research questionnya. Terus kemudian kalau bentuk
riset kita adalah bentuk explanatory, ya, berarti menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif itu perlu adanya hipotesis untuk dites. Kalau kualitatif itu tanpa hipotesis, kualitatif itu mengembangkan masalah dikerucutkan menjadi sebuah hipotesis, tapi kalau kuantitatif itu mengetes hipotesis. Jadi hipotesisnya udah ada, baru kita tes. Gitu. Kalau explanatory research atau research yang pendekatannya kuantitatif, maka nanti hasilnya akan berupa angka-angka. Ya kan, biasanya kalau yang menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan interview, maka hasilnya nanti verbatim. Jadi verbatim itu kata-kata. Nah, kemudian kita juga nyari specific of information needed. Jadi kayak tadi, informasi-informasi apa yang sekiranya kita bisa dapatkan tanpa kita harus terjun ke lapangan terlebih dahulu. Jadi ini yang namanya secondary data. Kalau sudah, baru step yang ketiga yaitu kita mendesain research. Jadi research desainnya apa? Nah, kalau tadi kualitatif research itu lebih unstructured atau tidak saklek, ya lebih fleksibel, kemudian tiada hipotesis dulu. Jadi kalau kualitatif itu bukan kita sudah ada hipotesis baru dites, tapi kita explore the way of nature untuk mengembangkan suatu hipotesis atau teori nantinya. Nah, tapi kalau kuantitatif, kita punya hipotesis terlebih dahulu. Contoh ini development of research question and hypothesis. Jadi kita sudah tahu komponen masalah di riset marketingnya apa, kemudian sudah ada pertanyaan risetnya atau research questionnya, kemudian kita membuat hipotesisnya. Contoh misalkan contoh research questionnya ya, pertanyaan risetnya, apakah konsumen Alfamart misalkan atau Indomart, apakah konsumen toko Alfamart atau apakah konsumen toko Alfamart ini loyal gitu. Nah, terus kemudian hipotesis nolnya apa? Hipotesis pertamanya customers of Alfamart are loyal. Jadi hipotesis pertamanya konsumen Alfamart itu loyal. Gitu. Nah, kita udah punya hipotesis ini, kemudian kita tes, emang iya ya beneran loyal. Nah, jadi kita tes dengan cara bisa jadi dengan kuesioner gitu. Kalau kuantitatif biasanya survei kuesioner. Tapi tidak semua masalah bisa kita tetapkan hipotesisnya. Itu tadi, ketika memang suatu masalah tidak dapat kita tetapkan hipotesisnya, maka dengan kata lain, kita harus menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplor masalah tersebut sedalam-dalamnya. Dengan cara apa? Bisa interview, observasi, dan lain-lain. Contoh misalkan penelitian tentang makanan. Misalkan do certain foods provide comfort under different situation in people's life. Jadi apakah makanan tertentu bisa mendatangkan kenyamanan ketika orang itu dihadapkan di situasi yang berbeda. Contoh misalkan, apakah sup ayam panas itu membuat orang merasa nyaman dan lebih baik ketika pada saat hujan misalkan. Kadang ada kan orang yang lagi hujan-hujan itu senangnya makan yang panas-panas gitu kan, chicken soup panas, bakso panas, apalagi ya kan seblak panas. Atau bisa jadi ada orang yang tidak menikmati itu kan gitu. Ada orang yang menikmati ketika hujan, dia lebih senang minum kopi panas, minum teh panas, dia nggak suka makan. Atau mungkin ada lagi yang kalau lagi hujan dia senangnya yang dingin-dingin, es ya kan. Nah, kemudian atau ketika seseorang itu terserang flu misalkan, atau bukan flu atau kedinginan gitu, apakah mereka lebih nyaman ketika diberikan makanan yang hangat atau panas? Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan ini muncul ya kan. Kemudian
di dalam riset pemasaran untuk makanan ini, untuk riset pemasaran makanan ini bertujuan untuk menginvestigasi comfort foods atau makanan yang membuatmu nyaman di situasi tertentu. Kemudian the specific research question, pertanyaan penelitiannya yang kita asosiasikan atau kita hubungkan dengan hipotesisnya. Maka contoh misalkan research question yang pertama, apakah makanan seperti apa, makanan apa yang mendatangkan kenyamanan, yang di pikiran seorang tuh mendatangkan kenyamanan. Nah, hipotesis pertama, kentang misalkan, kentang goreng itu adalah termasuk makanan yang mendatangkan kenyamanan. Atau hipotesis yang kedua, es krim termasuk makanan yang mendatangkan kenyamanan. Atau hipotesis ketiga, chicken soup atau bakso atau mie ayam atau apalah, seblak, itu adalah makanan yang mendatangkan kenyamanan. Kemudian research question yang kedua, when do people eat comfort food? Kapan orang itu makan makanan yang membuat dia nyaman? Jadi mungkin hipotesis keempat, orang memakan makanan yang membuat mereka nyaman ketika mereka berada dalam mood yang bagus misalkan. Jadi contoh misalkan lagi hujan, moodnya dia sedang bagus, maka dia akan memakan makanan yang membuat dia yang menurut dia nyaman. Misalkan dia kalau hujan senangnya makan bakso, jadi ketika dia lagi in a good mood, dia makan bakso. Atau hipotesis kelima adalah people eat comfort foods when they are in a bad mood. Jadi orang itu, hipotesis ke berapa, 5 ya, orang akan memakan comfort food ketika dia berada dalam mood yang tidak baik. Jadi ada 2 hipotesis di sini dalam satu research question, yaitu kapan orang itu makan makanan yang membuat dia nyaman. Yang pertama adalah hipotesis yang ke berapa tadi? 4 ya. Yaitu orang memakan makanan yang membuat dia nyaman ketika dia ada di situasi atau di mood yang baik. Yang kedua adalah orang makan makanan yang membuat dia nyaman ketika dia berada di mood yang tidak baik, kan gitu. Nah, kemudian muncul lagi research question yang ketiga. Kenapa sih orang-orang tertarik dengan makanan yang membuat dia nyaman, gitu. Nah, hipotesis ke-6 nih, people are attached to comfort foods that are consistent with their personality. Jadi orang itu akan tertarik kepada makanan yang membuat dia nyaman kalau makanan tersebut itu merepresentasikan personality dia. Jadi kalau misalkan dia orangnya orangnya mungkin kalem atau orangnya nggak banyak ngomong, sukanya minum kopi gitu, mungkin seperti itu, mungkin ya, saya juga nggak tahu. Nah, kemudian hipotesis yang ketujuh, people are attached to comfort foods because of the past association. Jadi orang itu makan makanan yang membuat dia nyaman karena ada kenangannya. Nah, gitu. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan juga hipotesis-hipotesis yang muncul. Nah, ini bisa kalau sudah ada hipotesisnya, sudah kita titik hipotesisnya, maka pendekatan yang tepat biasanya adalah dengan kuantitatif, dengan survei gitu. Nah, setelah dilakukan survei kepada 400 orang, ditemukan bahwa hipotesis pertama dan kedua, ketika pertanyaan research question adalah makanan apa yang termasuk ke dalam comfort foods, makanan yang membuat nyaman. Ternyata hipotesis pertama, ciki, hipotesis kedua, es krim itu mendukung. Ternyata ciki dan es krim adalah makanan yang membuat mereka nyaman. Orang-orang itu nyaman. 400 orang tadi ya kan. Kemudian kapan orang-orang makan makanan yang membuat mereka nyaman, atau kapan orang-orang makan comfort foods tadi? Ternyata hipotesis yang ketiga itu orang makan makanan yang membuat dia nyaman ketika dia berada di mood yang bagus. Hipotesis keempat, orang makan makanan yang membuat dia nyaman ketika dia berada di mood yang jelek. Ternyata hipotesis ketiga, orang
makan makanan yang buat dia nyaman ketika di dalam situasi yang baik, itu persentasenya lebih tinggi daripada mereka makan makanan yang buat mereka nyaman ketika bad mood. Jadi ketika mereka ada dalam situasi good mood, persentasenya untuk makan ciki dan es krim itu lebih tinggi daripada orang yang sedang bad mood gitu. Walaupun dua-duanya tetap supported, tapi lebih tinggi persentasenya yang hipotesis ketiga. Kemudian hipotesis kelima dan 6 ini support juga. Ternyata orang-orang itu makan makanan yang membuat dia nyaman atau tertarik atau makan makanan buat dia nyaman ketika makanan tersebut yang pertama konsisten dengan personality mereka. Yang kedua adalah karena ada kenangannya gitu. Jadi hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 6 ternyata mendukung research questionnya dan menjawab research questionnya gitu dengan presentasi yang masing-masing. Nah, survei ini hasilnya presentasi, maka dia disebut dengan penelitian explanatory atau dengan pendekatan kuantitatif karena mereka mengukur size gitu, tidak menanyakan kenapa sih. Nah, kalau dipertanyaan kenapa sih kan harus lebih dalam. Maka kalau pertanyaan kenapa kok bisa gini, kenapa harus why and why, maka pendekatan yang lebih tepat adalah menggunakan kualitatif, yaitu depth interview. Jadi mengorek kenapa. Tapi kalau pertanyaannya apa, kapan, itu lebih kepada mengukur size atau akan tepat ketika menggunakan survei atau pendekatan kuantitatif. Jadi, nah ini contoh yang menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana ada research question, ada hipotesis, kemudian ditesnya dengan survei, muncul hasilnya berupa persentase. Nah, dari tadi kita membahas research question, hipotesis. Research question itu apa? Research question adalah pertanyaan yang disempurnakan dari komponen spesifik masalah, di mana hipotesis adalah pernyataan atau proposisi yang belum terbukti tentang faktor atau fenomena yang sedang diteliti. Nah, seringkali hipotesis dapat menjawab pertanyaan penelitian. Jadi, hipotesis itu kayak ramalan kita, tapi yang belum terbukti, jadi kita bisa meramalkan. Nah, untuk membuktikannya, maka dengan riset gitu. Nah, contoh lagi misalkan project department store, jadi mau meriset tentang department store hypermart misalkan. Nah, research questionnya adalah apakah pelanggan hypermart menunjukkan loyalitas toko? Nah, hipotesis pertama yang muncul adalah pelanggan yang loyal terhadap toko, mereka kurang memiliki pengetahuan tentang lingkungan belanja. Jadi maksudnya yang setia terhadap hypermart itu mungkin dia tidak tahu toko-toko yang lain, tidak tahu pesaing-pesaingnya hypermart. Kemudian hipotesis yang kedua adalah pelanggan yang setia terhadap hypermart itu lebih menghindari resiko daripada pelanggan yang tidak setia. Jadi kenapa sih kan? Apakah pelanggan hypermart dengan kualitas toko? Yang pertama, kemungkinan orang tersebut tidak tahu tempat belanja yang lain selain hypermart. Atau yang kedua, mereka menghindari resiko. Jadi karena sudah merasa belanja di hypermart nyaman, maka di hypermart aja karena mereka nggak mau mengambil resiko. Itu hipotesis yang kedua. Nah, di sini masalah riset pemasarannya adalah untuk menentukan kekuatan dan kelemahan relatif yang dimiliki oleh hypermart, di mana kita harus tahu pesaingnya hypermart tuh siapa sih. Ada Carrefour, ya kan. Carrefour adalah pesaing utama hypermart, contohnya seperti itu. Nah, secara khusus penelitian harus memberikan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan berikut. Contoh yang pertama, pertanyaannya apa? Kriteria apa yang digunakan rumah tangga ketika memilih department store? Kenapa sih kriteria apa yang dipikirkan oleh rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga, mbak-mbak rumah tangga, bapak-bapak rumah tangga ketika mereka itu memilih untuk belanja di department store tertentu. Kemudian, bagaimana rumah tangga mengevaluasi hypermart dan toko pesaingnya, contoh di sini Carrefour ya, dalam hal kriteria pilihan yang diidentifikasi dalam pertanyaan pertama. Jadi
bagaimana cara mereka mengevaluasi sampai akhirnya oh iya aku tak belanja di Hypermart aja gitu. Kemudian toko mana yang menjadi langganan ketika berbelanja untuk kategori produk tertentu. Misalkan kadang gini, ada kita lebih suka beli barang-barang A, B, C, D di toko A, tapi lebih suka beli barang E, F, G, H di toko B. Mungkin kriterianya apa? Mungkin lebih murah, atau mungkin bisa dapat diskon, nah kan macam-macam. Nah kemudian yang pertanyaan keempat, berapa pangsa pasar Hypermart dan pesaingnya untuk kategori produk tertentu. Jadi pangsa pasar Hypermart dengan Carrefour tuh di produk tertentu tuh berapa. Kemudian yang kelima, apa profil demografis dan psikologis pelanggan Hypermart. Nah jadi kita lihat yang loyal terhadap Hypermart, dia backgroundnya apa, apakah kebanyakan itu ibu rumah tangga, atau kebanyakan itu pegawai bank mungkin, atau kebanyakan itu pendidik, guru, dosen, tutor ya kan, atau kebanyakan itu masih single, atau malah kebanyakan yang sudah menikah dan berumah tangga. Nah itu profil demografisnya. Kemudian profil psikologisnya apa, misalkan apakah mereka ini orangnya suka yang pasti-pasti atau psikologisnya suka yang diskon-diskon gitu kan, dan macam-macam. Nah apakah profil pelanggan Hypermart itu berbeda atau sama dengan profil pelanggan di toko pesaing, misalnya di sini Carrefour ya. Kalau sama kok, kalau profilnya sama-sama, yang di Hypermart berapa banyak. Kalau profilnya berbeda, kenapa berbeda? Contoh misalkan ibu-ibu rumah tangga itu lebih memilih Hypermart daripada Carrefour, tapi kalau yang single mbak-mbak yang masih single ini lebih memilih belanja di Carrefour daripada Hypermart. Nah ini kan bisa muncul kenapa kan gitu. Nah kemudian yang pertanyaan ke-6, dapatkah patronase atau patronage itu pelanggan langganan. Dapatkah langganan dan preferensi toko dijelaskan dalam hal evaluasi toko dan karakteristik pelanggan? Bisa nggak sih karakteristik pelanggan ini menjelaskan tentang preferensi toko? Kemudian setelah tadi kita mengidentifikasi broad problem, jadi definisi masalah secara luas ya, kemudian kita sekarang menspesifikasi informasi yang dibutuhkan ya kan, komponen-komponennya yang penting harus kita peroleh itu apa. Nah jadi peneliti itu harus mengidentifikasi faktor-faktor berikut. Contoh komponen pertama ada kualitas barang, variasi barang dagangan, kemudian kebijakan-kebijakan department store, pelayanannya, personelnya, harga, kenyamanan lokasi, dan macam-macamnya. Ini bisa dibaca. Kemudian komponen yang kedua, peneliti mengidentifikasi 9 department store sebagai pesaing Hypermart. Tadi kan udah diberikan contoh satu Carrefour. Yang kedua apa lagi, misalkan ada saya nggak tahu department store yang lain apa ya, selain Hypermart sama Carrefour ya. Mungkin kalian ada yang tahu. Jadi mengidentifikasi tidak cuma satu pesaing tapi beberapa pesaing ya kan. Jadi contohnya 9 department store. Nah, para responden harus diminta untuk mengevaluasi Hypermart dan 9 pesaingnya tadi mengenai 8 faktor kriteria pilihan. Kemudian komponen yang ketiga apa? Harus memilih kategori-kategori produk yang berbeda. Jadi contoh misalkan ngambil 16 kategori produk yang berbeda, dipilih ada gaun wanita, olahraga, pakaian, busana, terus barang dagangan anak-anak, pakaian pria, kosmetik, perhiasan, sepatu, dan lain sebagainya. Nah, para responden harus ditanya apakah mereka berbelanja di masing-masing dari 10 toko untuk masing-masing dari 10 toko apa? 10 toko bener kan, satu Hypermart sama 9 pesaingnya masing-masing dari 16 kategori produk. Kira-kira apakah semuanya ini mereka belanja di Hypermart semua, atau ada beberapa yang mereka belanja di lebih suka belanja di tempat lain daripada Hypermart? Ini kan harus tahu. Kemudian komponen yang keempat, mungkin tidak ada informasi tambahan yang perlu diperoleh dari responden. Komponen kelima, informasi harus diperoleh tentang karakteristik demografi standar. Jadi yang tadi dibilang kan, profil pelanggannya, apakah profil pelanggan di Hypermart sama dengan profil pelanggan di department store lain gitu.
Nah, contoh lain di sini adalah maskapai penerbangan United, di mana United Airlines ini seperti maskapai besar yang lainnya harus berurusan dengan loyalitas penumpangnya gitu. Bagaimana menarik lebih banyak dan lebih banyak penumpang yang setia, yang loyal. Nah, masalah penelitian pemasarannya adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas turis atau loyalitas pelancong penerbangan terhadap maskapai penerbangan United Airlines. Nah, jawaban dasarnya adalah meningkatkan pelayanan, ya kan? Ternyata untuk menjawab apa sih yang mempengaruhi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelancong, loyalitas turis penerbangan terhadap United Airlines, ternyata ditemukan bahwa pilihan konsumen terhadap maskapai penerbangan dipengaruhi oleh keselamatan, harga tiket, program frequent flyer, dan kenyamanan penjadwalan dan juga nama mereknya. Jadi yang pertama pasti keselamatan, kemudian harga tiket juga mempengaruhi, ya kan. Kemudian kenyamanan penjadwalan dalam arti tidak ada delay kan, ada kan pesawat yang delaynya sampai 2 jam, delaynya sampai 5 jam. Sering banget delay, itu ada pesawat yang terkenal banget sering banget delay. Nah, itu saya juga malas kalau naik pesawat kayak gitu. Nah, jadi itu ternyata beberapa hal yang dipikirkan atau dipertimbangkan oleh para pelancong penerbangan sebelum mereka memutuskan untuk memilih penerbangan yang mana. Nah, ternyata hal-hal yang dipertimbangkan oleh pelanggan tadi, dipertimbangkan oleh pelanggan pelancong penerbangan tadi, ternyata ini semua memang ada di semua penerbangan. Jadi dalam arti tidak ada satu penerbangan khusus yang sangat istimewa untuk hal-hal terkait keselamatan, harga tiket, program flyer, kenyamanan penjadwalan, dan nama merek. Ternyata semuanya pun sama seperti ini. Nah, akhirnya United Airlines kan juga mikir, lah semuanya pun juga seperti ini, kenyamanannya sama kayak kita, keselamatan sama kayak kita, harga tiket sama kayak kita. Kira-kira apa sih yang membuat kita unik dan stand out di antara maskapai penerbangan yang lain? Nah, disinilah letak positioning. Jadi riset pemasarannya United Airlines itu ingin menemukan posisinya dia ada di mana sih ketika keselamatan sudah, semuanya sudah, dan semuanya ini mirip-mirip sama penerbangan yang lain, sama maskapai penerbangan yang lain. Nah, kira-kira apa ya yang kira-kira bisa unik dan memposisikan United Airlines ini di antara kompetitor-kompetitornya. Jadi mereka mencari positioningnya. Nah, karena maskapai penerbangan menawarkan jadwal yang sama, layanannya sama, tarifnya sama. Nah, ya kan, akibatnya maskapai United harus menemukan cara untuk membedakan dirinya sendiri. Positioning ini, dia lagi nyari positioningnya dia. Oh, ternyata makanan bisa menjadi solusi. Ternyata tren saat ini dan masa depan dalam makanan maskapai industri itu sedang lagi ngetren, ya kan, mengindikasikan bahwa ketika makanan yang disajikan oleh maskapai penerbangan itu lebih enak dan lebih berkualitas dengan harga terjangkau, itu termasuk pelayanan yang plus dan merupakan kontributor utama terhadap loyalitas pelanggan. Jadi artinya ternyata United Airlines sih bisa menemukan bahwa ternyata makanan pun juga salah satu faktor penyebab orang itu memilih maskapai penerbangan. Nah, ini bisa didapatkan dari mana sih? Kan Bu, dari tadi nggak muncul itu, kenapa tiba-tiba muncul? Nah, kalau tiba-tiba ada muncul hal yang baru, berarti biasanya menggunakan pendekatan kualitatif, di mana mengeksplorasi pikiran pelanggan, mengeksplorasi pikiran pelanggan maskapai penerbangan untuk tahu kira-kira apa saja yang jadi pertimbangan dia. Nah, otomatis namanya pikiran manusia kan beda-beda, ya kan? Walaupun tetap ada yang sama, tetap ada yang beda. Ternyata ada muncul makanan. Mungkin ada beberapa atau sebagian pelanggan yang menulis makanan adalah salah satu yang mereka pertimbangkan untuk memilih maskapai penerbangan. Dari situlah United Airlines menemukan bahwa ternyata makanan salah satu yang bisa membedakan, di mana makanan ini
ternyata belum, di penelitian sebelumnya belum ada yang muncul. Maka United Airlines menemukan bahwa posisinya dia akan memposisikan dirinya di makanan. Jadi dia akan menciptakan atau memberikan makanan dengan kualitas yang bagus, dengan enak, tapi dengan harga yang terjangkau. Nah, dari situlah ketemu positioningnya United Airlines itu ada di makanan. Nah, penelitian ini pun bisa dilanjutkan ya kan, setelah meneliti kemudian menemukan bahwa makanan termasuk salah satu yang dipertimbangkan oleh pelanggan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan depth interview, misalkan interview kepada 30 orang misalkan. Ternyata dari 30 orang itu 15 orang menyebut makanan sebagai salah satu faktor mereka mempertimbangkan pemilihan maskapai penerbangan. Nah, apakah 15 orang ini dapat merepresentasikan satu masyarakat Amerika? Kan tidak. Nah, untuk tahu 15 orang ini kan udah muncul nih, ada muncul variabel baru yaitu makanan. Nah, harus mengetes apakah memang betul-betul makanan ini adalah yang salah satu yang dipertimbangkan oleh pelanggan seluruh Amerika atau cuma 15 orang ini aja. Nah, untuk tahu biar bisa kita tarik kesimpulan, maka kita harus melakukan riset lanjutan dengan pendekatan kuantitatif, di mana untuk mengetes bahwa variabel makanan ini termasuk salah satu yang menjadi pertimbangan pelanggan. Nah, untuk tahu satu Amerika berarti kan kita harus mengambil populasinya satu Amerika, berarti setidaknya sampelnya ya 10% daripada populasi Amerika, barulah itu bisa merepresentasikan bahwa ternyata orang Amerika itu atau pelancong-pelancong tadi, turis-turis tadi memang mempertimbangkan makanan sebagai salah satu faktor untuk memilih maskapai penerbangan. Nah, kalau sudah ketemu ternyata memang nih, contoh misalnya this question, seberapa pentingkah makanan bagi pelanggan maskapai? Hipotesis pertama, makanan merupakan faktor penting bagi wisatawan penerbangan. Kemudian hipotesis kedua, wisatawan menghargai makanan bermerek. Hipotesis ketiga, wisatawan lebih suka porsi makanan yang lebih besar tetapi dengan kualitas yang konsisten dan harga yang murah mungkin ya. Kemudian hipotesis yang keempat adalah wisatawan lebih suka makanan yang eksotis. Jadi kira-kira mana hipotesis yang mendukung gitu. Kalau sudah ketemu bahwa sudah diadakan survei untuk menemukan berapa persentasenya. Nah, kalau misalnya persentasenya 80% berarti kan betul bahwa memang makanan itu termasuk salah satu faktor yang sangat sangat penting, atau yang faktor penentu untuk orang-orang ini, pelancong turis, pelancong maskapai tadi memilih maskapai penerbangan. Tapi kalau misalkan dari survei kok hasilnya cuma misalnya contoh 12%, berarti kan tidak bisa memenuhi kriteria perwakilan representasi dari populasi, ya kan? Ternyata cuma 12%. Ternyata mungkin juga cuma 15 orang tadi doang yang ngomong makanan, ternyata selebihnya satu Amerika kecuali 15 orang itu tidak menyebutkan makanan. Berarti kan ternyata makanan penting tapi tidak suportif. Tapi kalau hasilnya sedikit misalkan kayak 80%, berarti makanan ini penting dan suportif. Berarti bisa digunakan untuk positioningnya United Airlines gitu. Baik, mungkin itu saja untuk pertemuan untuk kuliah yang kedua, minggu kedua ini, tentang definisi masalah dan pengembangannya dan pendekatannya. Terima kasih, kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.